Baiklah teman-teman, kita lanjut ke pembelajaran kita sebelumnya ya. Jadi di sini kita akan langsung buka Office-nya aja. Kemudian kita buka file sebelumnya yang pernah kita buat. Ini karena kita pernah membukanya sebelumnya, jadi dia ada di recent ya. Oke, jadi ini adalah hasil kita yang kemarin. Kemudian kita akan lanjut ke menu insert. Jadi insert di sini artinya adalah memasukkan sesuatu di dalam lembar kerja. Contohnya seperti tabel, kemudian picture, kemudian clip art, dan hal-hal lain yang ingin kita masukkan di lembar kerja kita. Oke, sebagai contoh di sini ada submenu cover. Jadi cover ini artinya membuat sebuah cover pada lembar kerja, alias membuat cover pada lembar awal kerja kita. Sebagai contoh mungkin kita klik saja di sini, kemudian kita pilih cover yang mau kita pakai. Contohnya yang ini mungkin. Ya, jadi cover itu adalah membuat sebuah bingkai cover dari lembar kerja kita. Jadi ini adalah cover. Jadi ini adalah bentuk dari pembuatan menu cover itu, dan dia biasanya ada di lembar pertama lembar kerja kita. Oke, selanjutnya adalah menu blank. Jadi blank ini adalah memasukkan sheet selanjutnya di lembar kerja kita. Contohnya kita di sini ya. Jadi blank page itu artinya memasukkan lembar kerja baru di lembar kerja sebelumnya, setelahnya maksud saya, sorry. Kemudian ada tabel. Jadi tabel di sini artinya memasukkan sebuah tabel dalam sebuah lembar kerja. Jadi sebagai contoh kita buat tabel 4 baris dan 4 kolom. Itu artinya kita akan membuat sebuah tabel dengan 4 baris dan 4 kolom. Jadi seandainya nanti teman-teman mau membuat lebih banyak tabel dan kolom, tinggal klik di menu insert. Contohnya, jadi kolom kita buat 5, kemudian tabel kita buat 5 juga sebagai contoh, kemudian kita klik. Nah, jadi tabel itu akan berubah menjadi seperti ini. Kemudian maka dia secara otomatis akan ke desain. Jadi desain di sini adalah bentuk dari tabel yang pernah kita buat. Misalnya kita mau pakai ini, maka dia akan berubah secara otomatis dengan skema yang kita pakai atau yang kita gunakan. Kemudian kita klik yang ini. Kalau kita pilih, kalau kita mau memilih tabel yang lebih banyak, kita tinggal klik tanda panah ke bawah, kemudian kita pilih tabel yang ingin kita gunakan atau desain yang telah disediakan oleh Office Word itu sendiri. Contohnya kayak ini. Jadi tapi di sini kita tidak akan membahas ini. Nanti kita akan membahasnya lebih lanjut. Jadi tabel sini artinya memasukkan sebuah kolom atau tabel di lembar kerja kita. Jadi nanti teman-teman secara singkatnya kalau mau menambahkan sebuah baris atau kolom, tinggal kita taruhkan pointer kita di samping kanan paling bawah, kemudian kita klik enter, maka dia akan secara otomatis terbuat dengan sendirinya. Kemudian apabila kita ingin mengecilkan, ya sebagai contoh saja ya, ini tinggal kita tarik ke kanan atau ke kiri. Ya, jadi itulah secara singkat tentang tabel. Nanti kalau tabelnya kita mau edit, ini tinggal kita buat border. Sebagai contoh, mungkin kita mau membuat bordernya, tinggal kita klik di menu home,
kemudian kita pilih yang bottom border. Jadi kalau contohnya nanti kita mau membuat tabel sisi kiri kanannya lebih tebal, tinggal kita pilih ke border and shading tadi itu. Kemudian tinggal kita pilih mau kita pakai yang mana. Oke, mungkin ini, kemudian kita pertebal. Mungkin kita pakai yang ini, kemudian kita hilangkan yang tengahnya supaya baris yang ada di tengahnya tidak tebal seperti baris sisi kanan kiri bawah atasnya ya. Kemudian kita klik OK. Jadi sudah jadi ya, ini akan lebih tebal dari baris yang lain. Oke, itulah tadi sekilas tentang insert kemudian tabel. Nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan ditulis di kolom komentar saja. Kemudian ada menu, kemudian ada di submenu picture ya. Jadi picture di sini ini artinya kita akan memasukkan sebuah foto di dalam lembar kerja. Sebagai contoh, kita tinggal langsung klik picture-nya, kemudian kita pilih di drive mana kita simpan fotonya, kemudian oke, sebagai contoh mungkin kita klik asal-asal aja ya. Di sini kita pilih menu YouTube, kemudian kita insert. Ya, YouTube ini adalah picture yang telah kita insert tadi. Kemudian di picture ada di menu insert, kemudian kita pilih format. Nah, di format ini adalah tempat kita mengatur sebuah picture yang ada sebuah foto yang kita masukkan di lembar kerja kita. Contohnya kita akan membuat sebuah bingkai dari picture itu sendiri ya, kita tinggal klik picture-nya, kemudian secara otomatis nanti format ini akan terlihat dengan sendirinya. Sebagai contoh kita mungkin pilih yang ini, atau kita pilih yang lebih banyak, kita pilih yang kita pilih yang ini ya. Jadi secara otomatis dia akan terbingkai dengan sendirinya. Ini adalah menu picture. Jadi picture ini nanti kalau kita mau format atau kita mau mengaturnya lebih lanjut, tinggal kita kalau kita mau memilih posisinya di mana, di tengah atau di samping kanan atas sebuah tulisan, kita tinggal klik posisinya yang ini. Kemudian kalau kita mau menaruh fotonya di in the line with the text, itu artinya di tengah-tengah daripada tulisan itu sendiri, kemudian ini ada pilihan yang lainnya, kemudian di front of the text, itu artinya kita akan menaruh foto, kemudian tulisannya akan berada di belakang dari foto kita sendiri. Contohnya ya seperti ini. Jadi nanti kalau kita pilih yang di front of the text, itu artinya tulisan yang ada di bawah foto itu tidak akan terlihat. Kemudian kalau kita memilih behind of the text, itu artinya foto yang pernah kita masukkan ke lembar kerja kita akan berada di belakang tulisan di lembar kerja kita. Contoh ya seperti ini ya. Oke, masih di menu format, kita akan crop. Kalau kita mau crop ya seperti crop biasa lah. Kemudian alignmentnya kita mau taruh di mana, di rata kiri atau rata tengah, itu ya tergantung dari kita nantinya.
Itulah fungsi dari alignment yang hampir sama di menu home yang pernah kita bahas sebelumnya. Kemudian di menu insert submenu save, ini save artinya memasukkan sebuah simbol. Nanti kalau kita mau membuat sebuah kotak ya tinggal kita pilih di sini kotak yang mana yang mau kita pakai. Sebagai contohnya, mungkin kita geser ke bawah lagi. Ya, jadi di sini di menu save, itu save artinya memasukkan sebuah simbol. Nah, ini tinggal kita tarik, kemudian simbolnya akan terlihat. Kemudian ada style untuk merubah style dari simbol itu sendiri, ya tinggal kita pilih di sini kita mau pakai stylenya seperti apa. Seperti ini misalnya. Oke, kembali ke menu insert di save, itu artinya kita akan memasukkan sebuah simbol pada lembar kerja kita. Sebagai contoh lagi, di sini kita akan memasukkan sebuah balot. Kemudian kita pilih kalau kita mau formatnya atau membuat bentuknya lebih menarik, ya tinggal kita pilih yang ini atau yang teman-teman inginkan nantinya. Kemudian ada di menu Smart Art. Smart Art itu artinya membuat sebuah struktur. Nah, jadi di sini kita akan membuat sebuah struktur, ini akan terpakai sekali kalau nanti kita akan membuat sebuah struktur organisasi contohnya, atau sebuah tanda-tanda lainnya. Misalnya seperti ini. Ya, maka ini akan jadi itu adalah fungsi dari menu yang tadi itu ya, yang pernah kita bahas, yang pernah saya tunjukkan tadi, yang ini yang Smart Art ini adalah untuk membuat sebuah struktur akan lebih menarik. Oke, jadi selanjutnya kita ke chart. Jadi chart di sini artinya membuat sebuah diagram. Nanti di sini kita akan membuat diagram secara mudah dan gampang. Contohnya itu tinggal kita klik, kemudian diagramnya akan oke. Kalau yang ini kita hiraukan aja dulu ya. Oke. Jadi ini adalah diagram ini adalah contoh dari diagram itu sendiri. Jadi ini adalah fungsi diagram, akan sangat membantu kita kalau kita ingin membuat sebuah diagram hasil penjualan atau ya hal lainnya yang kita buat. Ya, ini adalah contoh dari diagram. Kita kembali ke menu insert, ini ada screenshot. Screenshot ini adalah screen atau capture lembar kerja kita, kemudian akan tersimpan secara otomatis. Kemudian untuk penjelasan lebih lanjutnya silakan di kolom komentar ya, bila mau ke jenjang yang lebih nantinya. Kemudian ada header. Header ini adalah membuat sebuah teks pada lembar kerja kita, tapi itu seperti nomor dari lembar kerja itu sendiri. Kemudian ada footer sama dengan header. Ya, mungkin untuk lebih jelasnya kita klik saja ya. Ya, jadi header itu dia akan berada di bawah dari lembar kerja kita. Oke, jadi di sini adalah header, ada page 1, kemudian ada page 2. Sama halnya dengan page number. Jadi page number ini adalah membuat sebuah nomor penomoran pada lembar kerja kita. Kita mau taruh di atas, di bawah, kemudian page margin itu artinya akan membuat margin di lembar kerja. Contohnya yang ini, kemudian ya, ini adalah
contoh dari margin itu sendiri. Kemudian kalau kita mau menghapus, kita tinggal klik remove page nantinya. Kemudian ada text box. Text box itu adalah sebuah lembar untuk mengatur kita mau posisikan di mana lembar kerja kita, contohnya seperti ini. Oke, jadi ini adalah contoh dari text box itu yang tadi itu ya. Ini adalah contoh dari text box. Oke, selanjutnya adalah ya, apabila ingin mengedit sebuah simbol atau apapun yang kita insert, tinggal kita klik simbol dan apapun yang kita insert tadi itu, kemudian kita klik format. Nah, di sini kita akan disuguhkan kita mau pakai apa, atau save fill, ini artinya pewarnaan. Kemudian ada save effect, kemudian efeknya mau pakai shadow atau tidak. Ya, maka shadow-nya akan terlihat di atas. Kemudian fungsi-fungsi yang lainnya ya di sini tinggal teman-teman klik aja ya. Nanti kalau tidak sesuai tinggal kita kembalikan pakai undo yang di sini. Ya, undo, maka dia akan kembali ke sebelumnya. Oke teman-teman, secara singkat insert itu adalah bagian-bagian tentang memasukkan sebuah data atau sebuah simbol di lembar kerja kita. Untuk lebih jelasnya teman-teman silakan tinggal klik-klik sendiri, nanti akan terlihat hasilnya. Oke, kita cukupkan untuk insert kali ini. Untuk pembelajaran kita selanjutnya kita lanjutkan di sesi video selanjutnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Untuk kritik, saran, dan apapun yang belum jelas di sini tinggal ditulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.